Nama saya Juri Hairia, NIM 8560999913, Prodi PGSD. Di sini saya akan mengamati tentang kembang sepatu. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan adalah pisau, pinset, dan juga kembang sepatu. Adapun pembahasan saya kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan seksual pada tumbuhan atau struktur bunga. Yang saya gunakan kali ini adalah tumbuhan bunga sepatu yang ada di lingkungan sekitar saya. Yang saya amati kali ini adalah bunga sepatu berwarna merah. Ternyata bunga sepatu ini bukan hanya warna merah saja loh. Selain warna merah, ada juga warna pink dan warna putih. Apa itu perkembangbiakan seksual pada tumbuhan? Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan adalah proses menghasilkan individu baru melalui penyerbukan dan pembuahan yang melibatkan penggabungan gamet jantan atau serbuk sari dan gamet betina atau sel telur. Proses ini menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi biji, serta bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik pada spesies tumbuhan. Adapun tujuan perkembangbiakan seksual pada tumbuhan adalah untuk menciptakan keanekaragaman genetik dan variasi keturunan yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi, kelangsungan hidup spesies, dan mendukung evolusi. Proses ini menghasilkan keturunan dengan kombinasi sifat unik dari kedua induk yang sangat penting untuk mempertahankan spesies dari ancaman seperti perubahan lingkungan atau penyakit. Yuk sama-sama kita pahami dan kita amati perkembangbiakan kembang sepatu. Yang pertama adalah mahkota bunga. Fungsi mahkota bunga sepatu adalah memikat serangga untuk membantu penyerbukan dan melindungi organ reproduksi bunga saat masih kuncup. Mahkota yang berwarna-warni dan kelenjar nektar pada mahkota berfungsi menarik serangga yang kemudian akan membantu menyebarkan serbuk sari. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari pada bunga sepatu berfungsi sebagai organ reproduksi jantan untuk menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari di bagian kepala sari. Kemudian serbuk sari ini akan dilepaskan saat bunga mekar untuk melakukan penyerbukan dengan cara menempel pada kepala putik. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kelopak bunga sepatu yang mirip daun dan berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga sepatu adalah melindungi bunga yang masih muda sebelum mekar sempurna. Bagian kelopak ini berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk menjaga keamanan dan memastikan bunga dapat berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir adalah putik. Fungsi utama putik adalah sebagai organ reproduksi betina untuk memfasilitasi penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji untuk generasi berikutnya. Putik menerima serbuk sari, menyediakan jalur bagi gamet jantan untuk mencapai sel telur, dan ovarium akan berkembang menjadi buah yang mengandung biji setelah pembuahan.